Selamat pagi sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, salam semangat, salam sukacita, damai sejahtera Allah menyertai sidang jemaat semua dimanapun sidang jemaat berada saat ini. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala sesuatu atas segala kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal, dan yang sering kali kita yang gagal memahami rencana Tuhan. Tetaplah bergantung kepada Tuhan, supaya hidup kita selalu menyenangkan hatinya dan menyukakan hatinya senantiasa. Kita bersyukur kita bisa melewati minggu yang lalu, dan kita bisa memasuki minggu ini, dan kita berdoa minggu ini akan lebih baik daripada minggu yang lalu. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini, mari kita berdoa meminta hikmat dan pertolongan Tuhan, supaya apa yang kita lakukan sungguh-sungguh dapat menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk segala berkat, anugerah, pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini kami datang kepadamu ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur kalau kami dapat bangun dari istirahat kami. Pagi ini kami nikmati kehidupan yang sungguh-sungguh luar biasa. Sebentar Tuhan, kami ingin melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan memohon supaya Kau campur tangan atas hidup kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Dan kami ingin merenungkan firman Tuhan, berbicaralah kepada kami. Katakanlah yang Engkau katakan, sampaikanlah yang Engkau sampaikan. Telinga kami siap mendengarkan, hati kami siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya Bapa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari Wahyu pasal yang ke-2 ayat 1 sampai yang ke-7 dengan tema prekop yang diberikan oleh LAI kepada jemaat di Efesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, Rasul Yohanes mendapatkan pewahyuan daripada Tuhan atau penglihatan daripada Allah, dan dia melihat berbagai macam hal, termasuk padahal antara surat-surat yang dituliskan oleh Rasul Yohanes dengan orang-orang itu jaraknya jauh. Tentu surat itu butuh proses. Bukan seperti sekarang dengan teknologi bisa mengetahui tempat itu, situasi yang terjadi. Tetapi pada masa itu belum punya teknologi seperti itu. Nah, kalau Rasul Yohanes mengetahui apa yang terjadi dengan jemaat di Efesus, bukan karena ada yang memberitahu, rasanya pun tidak mungkin di tengah-tengah pembuangan yang dialaminya. Itu semua karena kuasa Tuhan. Betul-betul dia dapat melihat apa yang terjadi. Dan itu persis seperti yang terjadi dengan jemaat di Efesus. Salah satunya, Tuhan mengingatkan jemaat di Efesus adalah jemaat yang baik sebenarnya. Mereka sabar, mereka bahkan dapat melawan pencobaan dari si jahat, dan juga mereka mampu untuk menghadapi segala kuasa gelap apapun juga yang mengganggu mereka. Itu menunjukkan bahwa jemaat di Efesus adalah jemaat yang dapat dipakai Tuhan. Tetapi Alkitab menceritakan bahwa Tuhan tetap mencela jemaat di Efesus. Mengapa? Karena mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Apakah itu kasih yang semula? Mungkin kita bertanya-tanya, apa itu kasih yang semula? Kasih yang semula adalah kasih di mana mereka dapat merasakan kehadiran Tuhan, dapat merasakan sukacita sebagai pengikut Tuhan, semangat yang tidak pernah takut terhadap apapun juga dalam mengikut Tuhan. Itu yang sudah pudar dengan jemaat di Efesus. Dan Tuhan mencela itu. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan hanya rutinitas belaka. Yang mereka lakukan hanya sebatas tampilan muka yang baik, tetapi sesungguhnya hati mereka remuk redam, hancur dulu. Oleh karena apa? Oleh karena mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Nah, apa yang menjadi perenungan bagi kita sidang jemaat semuanya? Saya ingin mengajak kita semua menjadi orang yang percaya untuk selalu mengingat bagaimana kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menerima Dia di tengah-tengah tantangan dan rintangan yang tidak mudah, tetapi kita menerima dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya itulah kasih yang semula. Dan itu tidak boleh padam oleh karena tantangan yang berat
Dan kadangkala tidak boleh padam juga dengan prosesnya waktu. Menjaga konsisten kita sebagai pengikut Tuhan, itu adalah prinsip hidup orang percaya. Dan ini penting sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara semua, saya ingin mengajak kita menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kami diajar melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan aktivitas kami dan kehidupan kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu, sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan memimpin kami supaya kami dapat menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Haleluya Bapa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kami melewatinya dengan ucapan syukur dan terima kasih kepadamu. Haleluya Bapa. Amin.